Berikut adalah pembahasan latihan akhir subtema 1 sampai subtema 3 bagian bahasa Indonesia dan IPS ya. Siapkan pensilnya, kemudian diisi di buku tema 4 kalian. Nah, pertama adalah halaman 68. Dibuka halaman 68. Nah, ini ada sebuah teks ya, kita harus membacanya terlebih dahulu. Bu Yun bacakan, kalian menyimaknya dengan baik. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Beberapa sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Kalimantan dan Papua misalnya memiliki wilayah berupa hutan yang menyimpan beraneka jenis pohon, dan juga hutan-hutan tersebut menjadi tempat hidup beraneka satwa langka. Tanah Papua juga menjadi sumber bahan tambang yang melimpah, misalnya tambang emas, biji besi, dan batu bara. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah intinya kalian mencari bacaan ini yang tidak ada, yang tidak sesuai berarti tidak ada ya, tidak ada di dalam bacaan teks ini ya. Yang pertama ya, kita coba satu-satu terlebih dahulu. A. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Tentunya benar sekali ya, karena di sini ada bacaan Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kemudian yang B, Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan yang menjadi tempat hidup berbagai jenis hewan. Nah, di sini kan adanya hewan langka, teman-teman ya. Hutan-hutan tersebut juga menjadi tempat hidup beraneka satwa langka. Nah, satwa langka kan berarti hewan ya. Tapi kalau kalian ragu-ragu, berarti ditulis sama dengan aja. Nah, kalau yang A tadi kan bener. Yang C sekarang, Pulau Papua selain kaya akan sumber alam hayati, juga kaya akan sumber daya alam non hayati. Bener nggak? Terdapat nggak dalam bacaan itu? Sepertinya tidak ada ya kalimat atau kata hayati dan non hayati ya. Kemudian yang D, berarti ini ditulis ragu-ragu dulu ya, sama dengan dulu. Yang D, Indonesia tidak memiliki kekayaan berupa bahan tambang. Nah, berarti Indonesia tidak memiliki kekayaan berupa bahan tambang, berarti salah ya. Karena Indonesia itu memiliki berbagai macam sumber bahan tambang, yaitu tadi apa? Emas, biji besi ya, dan batu bara. Berarti yang tidak merupakan jawabannya adalah Indonesia tidak memiliki kekayaan berupa bahan tambang. Berarti yang B sama C benar ya. Karena kalau misalkan dilihat dari katanya atau kalimatnya, yang C itu Pulau Papua itu selain kaya dengan sumber daya alam hayati, juga kaya akan sumber daya alam non hayati, yaitu berupa hutan-hutan. Hayati itu berupa hutan-hutan, kalau non hayati itu berupa emas, biji, dan batu bara, dan lain-lain ya. Sumber daya alam hayati dan non hayati ya. Kemudian berarti jawaban nomor 1 adalah D. Nah, nomor 2, apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Siapa yang tahu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah, coba kita coba satu-satu. A. Hutan adalah sebidang tanah luas yang ditanami berbagai jenis tumbuhan. Benar tidak? Bisa jadi ya. Yang B, hutan akan menahan tanah sehingga tidak longsor. Ya, bisa jadi ya. Nah, kemudian C, hutan menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Ya, iya juga ya. Yang D, hutan yang sering ditebangi secara liar akan menyebabkan erosi. Ya, iya juga ya. Maksudnya kita kembali lagi ke pertanyaan, apa manfaat
dari hutan. Nah, kalau yang A, hutan adalah sebidang tanah luas, itu merupakan pengertian. Nah, yang B, hutan akan menahan tanah sehingga tidak longsor. Nah, itu pernyataan ya. Yang C, hutan menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, ini merupakan fungsi dari sebuah hutan. Berarti jawabannya adalah C. Ya, Ibu ulang. Nomor 1 jawabannya D, delta. Ya, nomor 1 D, nomor 2 jawabannya C. Nah, sekarang nomor 3. Pada teks di atas terdapat kata satwa yang sama artinya dengan, nah satwa itu berarti hewan ya. Nah, hewan itu nama latinnya adalah fauna. Nah, kalau flora itu tumbuhan, berarti jawaban nomor 3 adalah D. Nah, sekarang kita ke pelajaran bahasa Indonesia. Maaf ya, maksud Ibu adalah bagian IPS nomor 9 halaman 69. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, nih Bu Yun zoom ya, kebanyakan bermata pencaharian sebagai apa? Kalau dataran tinggi berarti petani, yaitu petani kebun. Berarti jawabannya yang B ya. Nah, kemudian nomor 10. Perkebunan biasanya berada di daerah. Nah, kalau perkebunan itu biasanya di daerah dataran tinggi. Nah, banyak ya dataran tinggi itu biasanya ditanamin tanaman teh dan lain-lain ya, banyak. Nah, nomor 11. Pekerjaan sebagian besar orang yang tinggal di daerah pantai adalah apa? Ya, kalau di daerah pantai namanya nelayan ya, tugasnya mencari ikan. Jawabannya C. Nah, nomor 12. Contoh pekerjaan di bidang jasa adalah, yaitu kemarin sudah dijelaskan ya, penjahit. Karena penjahit itu tidak menjual apa-apa, dia hanya menggunakan jasanya untuk menjahit pakaian. Nomor 13, upah yang diberikan dalam pekerjaan biasanya berupa apa? Ya, biasanya berupa uang ya. Upah yang diberikan dalam pekerjaan biasanya berupa uang, walaupun ada juga yang diberikan upah makanan ya, tapi kalau secara umum itu berupa uang. Ketika kalian bekerja, nanti suatu saat kalian besar, itu kalian akan mendapatkan uang. Untuk apa uang itu? Siapa yang tahu? Ya, untuk mencukupi kebutuhan kalian, untuk membeli beras, untuk membeli baju dan lain-lain. Sekarang nomor 14 ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang untuk bahan bangunan yaitu, ya kalau membuat bahan bangunan ya batu bata ya, untuk membuat rumah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian isian. Nah, di halaman 70 yang B ya. Nomor 1, tentunya bagian IPS ya. Orang yang berprofesi membuat meja dan kursi dari kayu disebut, nih ya, nanti diisi ya di buku kalian. Oke. Nih Bu Yun lingkarin. Nomor 1, orang yang berprofesi membuat meja dan kursi dari kayu adalah tukang mebel. Ya, udah dijelaskan ya. Nomor 2. Nih nomor 2. Nomor 1 jawabannya apa tadi? Mebel. Nomor 2, masyarakat yang tinggal di daerah dekat hutan berkayu banyak yang berprofesi sebagai apa? Ya, berprofesi sebagai tukang kayu. Nomor 3, pekerjaan nelayan berkaitan dengan sumber daya alam berupa,
Nah, apa jawabannya? Pekerjaan nelayan berkaitan dengan sumber daya alam berupa apa? Biasanya nelayan itu bekerja apa? Yo, ya jawabannya adalah menangkap ikan. Berarti sumber daya alam berupa ikan. Ikan. Nah, sekarang kita bahas latihan akhir subtema 2. Halaman 125. Dicari dulu ya, dibuka. Nah, oke. Nomor 1. Bu Yuyun bacakan dulu ya teksnya. Aku adalah sebuah profesi. Nah, tempat kerjaku lautan yang luas. Pekerjaanku mencari ikan untuk dijual kembali. Aku adalah, nah gampang ya. Jawabannya adalah nelayan. Betul sekali. Nomor 2. Tukang kayu tradisional memotong kayu menggunakan peralatan sederhana, yaitu apa? Yaitu jawabannya adalah kalau memotong kayu biasanya memakai gergaji, teman-teman ya. Kalau pisau tidak mungkin karena pisau itu lebih kecil. Kalau palu juga tidak mungkin karena palu itu untuk memukul ya. Kemudian kalau mesin asah tidak mungkin. Mesin asah ya untuk menajamkan sebuah benda tajam, bisa pisau. Nah, jawabannya adalah gergaji ya untuk memotong secara tradisional. Nah, adakah kalian yang sudah pernah melihat gergaji? Nah, kalau Bu Yun tentunya sudah pernah pakai gergajinya, tapi di Jawa atau di kampung. Kalian udah pernah belum? Lanjut ya, sekarang nomor 3. Pertanyaan yang tidak sesuai dengan isi cerita adalah, nah sekarang Ibu bacakan dulu ya ceritanya. Seekor katak sedang duduk murung di tepi kolam. Waduh, kataknya murung, kenapa nih? Kemudian Nila si ikan merah menyapanya. Mengapa kamu sedih, teman? Katak lalu menceritakan nasibnya. Ia terpisah dari orang tuanya. Peristiwa banjir telah menghanyutkan rumahnya yang berada di tepi sungai. Katak dan keluarganya hanyut terbawa aliran air dan akhirnya mereka terpisah. Nah, pertanyaannya adalah yang tidak sesuai ya. Kalau yang A kita coba-coba dulu. Di mana rumah katak? Nah, ada nggak di situ jawabannya? Ada nggak di situ jawabannya? Ragu-ragu ya. Ya udah coba kita tandain ragu-ragu. Yang B, dengan siapa katak berbicara? Nah, jawabannya apa teman-teman? Ada ya. Jawabannya adalah katak berbicara dengan seekor ikan nila ya yang warna emas atau warna merah. Kemudian yang C, apa makanan katak? Makanan katak di situ diceritakan nggak ya? Tidak ada. Nah, ditulis ragu-ragu dulu ya. Yang D, mengapa katak sedih? Jawabannya ada ya. Katak sedih karena rumahnya hanyut dan orang tuanya terpisah dengan dia. Nah, kalau misalkan yang A sama yang C, mana yang lebih tepat? Yang tidak sesuai itu apa makanan katak atau di mana rumah katak ya? Nah, kita cari lagi ya. Seekor katak sedang duduk merenung di tepi kolam. Nila si ikan merah menyapanya, mengapa kamu sedih, teman? Katak lalu menceritakan nasibnya. Ia terpisah dari orang tuanya. Peristiwa banjir telah menghanyutkan rumahnya yang berada di tepi sungai. Wah, ada ternyata di tepi sungai. Nah, berarti jawabannya adalah ini ya, yang tidak sesuai berarti yang C ya. Apa makanan katak? Berarti di mana rumah katak itu benar. Dengan siapa katak berbicara itu benar. Mengapa katak sedih itu benar. Ada semua jawabannya. Yang tidak ada adalah yang C. Apa makanan katak ya. Kemudian lanjut nomor 4. Watak Nila berdasarkan kutipan cerita tersebut adalah A. Sombong, B. Baik hati, C. Pemarah, D. Usil. Jawabannya adalah
baik hati ya, karena sudah menyapa si katak. Nomor selanjutnya bagian IPS. Oke. Nomor 9 ya. Jadi halaman 126. Nomor 9, teknologi produksi modern memberi keuntungan antara lain ya tentunya pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Jawabannya yang B. Nomor 10, contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung adalah yang secara langsung berarti yang kita langsung bisa gunakan atau konsumsi ya, atau pakai ya, berarti buah-buahan karena langsung bisa dimakan. Kalau kapas harus diolah dulu biar menjadi baju. Kalau kayu juga harus diolah dulu biar menjadi kursi atau meja gitu ya. Kalau peternak juga membutuhkan proses supaya dia berkembang menjadi lebih besar hewan-hewan ternaknya. Jawabannya C, buah-buahan. Nomor 11, contoh profesi yang tidak bergantung dengan keberadaan air adalah yang tidak memakai air siapa, teman-teman? Petani tentu pakai air dong untuk mengisi sawahnya, yaitu irigasi. Kalau nelayan menggunakan air juga, apalagi nelayan memakai perahu kan harus pakai air laut. Kemudian kalau pedagang, nah ini pedagang tidak perlu menggunakan air ya, karena konteksnya di sini adalah profesi yang tidak bergantung ya. Kalau peternak buat air minum ternaknya, nah berarti jawabannya C ya. Kalau tidak bergantung itu maksudnya adalah ya tidak terlalu memerlukan ya, yaitu pedagang. Karena pedagang itu misalkan menjual baju ya dia tidak menggunakan air kan gitu. Nomor 12, pekerjaan nelayan menghasilkan barang berupa apa? Yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Nah, hasil laut lainnya apa teman-teman? Hasil laut lainnya itu bisa jadi ada kerang laut, kemudian ada banyak ya teman-teman ya. Banyak banget ya. Selain ikan hasil lautnya ada kerang, kemudian ada mutiara juga ada loh, mutiara, rumput laut gitu. Nomor 13, profesi atau jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah berarti yang bukan jasa ya. Guru itu jasa karena tidak menghasilkan barang. Pengacara itu jasa, tidak menghasilkan barang. Dokter itu jasa, tidak menghasilkan barang. Nah, yang menghasilkan barang adalah petani karena menghasilkan padi. Oke, lanjut. Nomor 14. Berikut ini merupakan fungsi hutan kecuali ya. Nah, berarti kecuali D sebagai penghasil karbon dioksida. Ya ini yang salah karena kan di sini kecuali fungsi hutan kecuali berarti yang D. Karena sebagai penghasil karbon dioksida itu salah. Hutan itu fungsinya menghasilkan oksigen, teman-teman ya. Nah, alhamdulillah yang latihan akhir subtema 2 udah selesai, kita ke bagian isian. Nah, nomor 1 halaman 127 ya. Pengolahan SDA. SDA itu apa? Sumber daya alam yang hanya memerlukan tenaga manusia tanpa bantuan mesin, berarti menggunakan apa? Pengolahan SDA atau sumber daya alam yang hanya memerlukan tenaga manusia tanpa bantuan mesin, berarti menggunakan apa teman-teman jawabannya? Menggunakan maksudnya pengolahannya secara tradisional ya, pengolahan tradisional menggunakan alat tradisional ya. Nomor 1 jawabnya adalah alat tradisional. Nomor 2, pengolahan sumber daya alam yang memerlukan bantuan mesin berarti menggunakan alat modern. Pengolahan sumber daya alam yang memerlukan bantuan mesin berarti menggunakan alat modern atau alat teknologi modern ya.
teknologi modern. Nomor 3, teknologi dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk apa? Memudahkan pekerjaan manusia. Jawabannya memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan akhir subtema 3. Ya, kita ke halaman 169 ya. Bagian IPS nomor 14. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pedagang sayur di pasar adalah yaitu apa? Menjual sayur. Kalian sudah mempraktekkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nomor 15, sumber daya hutan makin lama makin berkurang karena penebangan hutan yang kian meningkat. Hal itu disebabkan industri yang menggunakan bahan baku kayu titik-titik. Berarti apa jawabannya teman-teman? Karena berkurang, karena penebangan hutan yang kian meningkat, yaitu karena semakin meningkat ya. Kalau semakin meningkat berarti orang-orang butuh butuh sumber daya alam itu, sehingga hutannya lama-lama juga akan berkurang produksinya atau lama-lama habis pohon-pohonnya. Nomor 16, penggunaan kayu makin meningkat. Hutan perlu dijaga kelestariannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara menanamnya kembali. Menanamnya kembali itu namanya penghijauan. Nomor 17, kayu adalah hasil hutan yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Jawabannya adalah membuat meja. Nomor 18, membajak sawah dengan teknologi modern menggunakan apa? Jawabannya adalah menggunakan traktor. Tapi kalau zaman dahulu yaitu menggunakan tenaga kerbau ya teman-teman ya. Dulu pakai kerbau. Nah, kalau sudah modern ya menggunakan traktor. Sudah pernah belum melihat mesin traktor? Nomor 19, keuntungannya menggunakan traktor daripada kerbau yaitu ya kalau kerbau lama ya, berarti waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat selesai karena dia berupa keuntungan ya. Nah, sekarang lanjut ke bagian yang lain sebentar. Ke halaman 170 ya, bagian IPS terlebih dahulu. Nomor 1, dengan menggunakan teknologi semua pekerjaan manusia menjadi lebih titik-titik. Nah, menjadi lebih apa? Menjadi lebih mudah. Nomor 2, tahap akhir membuat sarung tenun Samarinda adalah apa jawabannya kira-kira? Jawabannya ada di halaman 156 ya. Tahap akhirnya kalian bisa melihat di situ. Nah, tahap terakhir itu yaitu berupa penjahitan ya. Jawabannya adalah penjahitan. Penjahitan menjadi sarung atau penyambungan kain supaya bisa melingkar seperti sarung. Nah, penjahitan ini sendiri dilakukan tidak hanya secara vertikal tetapi juga horizontal. Jawabannya adalah tahapan terakhir adalah penjahitan ya. Gitu. Nah, sekarang bagian bahasa Indonesia nomor 7. Untuk dapat menentukan unsur-unsur cerita harus dibaca dengan teliti ya, dibaca dengan teliti. Nomor 8. Karangan yang singkat sering disebut dengan istilah cerpen karena cerita pendek, singkat. Nomor 9, dalam cerita dengan judul Kancil dengan Petani yang menjadi tokoh cerita yaitu Kancil dan Petani gitu. Nah, itu saja yang Ibu bisa bahas ya. Kalian dapat mempelajarinya untuk apa? Ya, nanti ketika kalian ulangan akhir semester kalian bisa belajar dari situ ya. Jadi harus diisi. Nah,
Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Nah, Ibu tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk membaca doa sudah belajar. Terima kasih.